Kamu orang miskin. Kalau kamu bisa membuat putriku tertawa lagi, aku akan menikahkan kalian berdua. Beri aku 7 menit. Kalimat itu diucapkan dengan dingin, tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Seolah-olah yang sedang dipertaruhkan bukanlah perasaan, bukanlah masa depan seorang gadis, melainkan sekadar sebuah taruhan yang pasti akan dimenangkan oleh kesombongan. Bayangkan ini. Seorang gadis cantik, putri tunggal seorang CEO Jepang yang berkuasa, telah duduk diam di kursi roda selama 7 tahun. 7 tahun tanpa tawa, 7 tahun tanpa senyum, 7 tahun hidup, tapi jiwanya seolah telah pergi entah kemana. Tak ada dokter yang mampu menyentuh hatinya, tak ada terapi mahal yang mampu membangunkannya, tak ada miliaran yen yang sanggup membeli kembali tawanya. Hingga hari itu tiba, di sebuah hanggar jet pribadi yang mewah, bersih, dan sunyi di Bandara Haneda, Tokyo, muncul seorang pria asing. Tubuhnya kurus, pakaiannya kumal. Tangannya menggenggam tas kain lusuh yang nyaris robek. Namanya Fadil. Seorang TKI miskin dari Indonesia yang bahkan tidak dipersilakan masuk ke dalam hanggar itu. Ia dihina, ditertawakan, dianggap tak pantas menginjak lantai tempat jet-jet bernilai miliaran yen beristirahat. Namun tak ada yang menyangka, pria inilah yang sebentar lagi akan membuat seluruh dunia terdiam, bukan dengan kekayaan, bukan dengan ilmu kedokteran, bukan dengan keajaiban teknologi, hanya dengan ketulusan dan 7 menit waktu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hanggar jet mewah itu? Bagaimana seorang pria miskin yang tak dianggap mampu mengubah nasib seorang putri konglomerat yang telah kehilangan tawa selama 7 tahun? Dan yang paling mengejutkan, akankah sang ayah menepati janjinya atau justru lari dari kata-katanya sendiri? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta. Ini adalah kisah tentang harga diri, tentang janji, tentang ketulusan yang tak bisa dibeli oleh uang, dan semuanya dimulai dari satu tantangan yang diucapkan dengan kesombongan. Kalau kamu bisa bikin dia tertawa lagi, aku akan nikahkan kalian. Pagi itu, awan tipis menggantung rendah di atas Bandara Haneda, Tokyo. Udara dingin menyelimuti landasan pacu yang masih basah oleh embun. Di sebuah sudut yang tak sembarang orang bisa masuk, berdirilah hanggar jet pribadi milik keluarga Nakamura. Tempat itu bersih, megah, dan sunyi, seolah tidak memberi ruang bagi kesedihan, apalagi kegagalan. Namun di tengah kemewahan itu, ada satu pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa sesak di dada. Seorang gadis muda duduk diam di atas kursi roda berlapis kain beludru putih gading. Matanya menatap kosong ke arah jendela kaca besar, memandangi pesawat-pesawat yang siap terbang, seolah jiwanya ikut terbang pergi bersama mereka. Rambut hitamnya disanggul rapi oleh perawat. Wajahnya cantik, lembut, namun tak ada cahaya kehidupan di sana. Namanya Aiko Nakamura. Usianya 22 tahun, dan sudah 7 tahun, ia tak pernah tertawa. Di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya dengan jas mahal dan dasi sutra biru gelap. Posturnya tegap, tatapannya tajam. Aura kekuasaan terpancar jelas dari setiap gerakannya. Dialah Kenji Nakamura, ayah Aiko. Sekaligus CEO salah satu perusahaan jet mewah terbesar di Jepang. Di dunia bisnis, nama Kenji Nakamura ditakuti. Keputusannya bisa menjatuhkan perusahaan besar hanya dalam satu rapat. Namun di hadapan putrinya, ia hanyalah seorang ayah yang kelelahan menahan harapan yang terus runtuh. 7 tahun lalu, hidup Aiko berubah selamanya. Sebuah kecelakaan bus saat studi tur sekolah di daerah pegunungan merenggut lebih dari sekadar senyumnya. Tidak ada luka parah di tubuhnya. Namun benturan keras di kepalanya mematikan sesuatu di dalam dirinya. Tubuhnya lumpuh dan jiwanya seolah terkunci. Sejak hari itu, Kenji menjadikan kesembuhan Aiko sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Ia menjual saham. Ia membangun rumah sakit pribadi. Ia mendatangkan dokter dari Jerman, Swiss, hingga Israel. Tak terhitung berapa miliar yen yang telah dihabiskan, namun semuanya gagal. Aiko tetap diam, ia makan, ia tidur, ia hidup, tapi tanpa tawa, tanpa reaksi, seperti boneka indah yang ditinggalkan jiwanya. Jet pribadi yang dulu digunakan Kenji
untuk bisnis kini berubah fungsi, menjadi kendaraan harapan, membawa Aiko berkeliling dunia, dari satu terapi ke terapi lain, dari satu harapan ke harapan berikutnya. Hari itu pun sama. Mereka bersiap terbang ke Sapporo, mencoba metode alternatif dari seorang ahli saraf yang katanya berbeda. Namun, di hati Kenji, harapan itu sudah menipis. Ia tahu, ini mungkin hanya percobaan terakhir sebelum ia benar-benar kehabisan keyakinan. Dan di saat keputusasaan itu menggantung di udara, tak seorang pun menyadari bahwa takdir sedang berjalan pelan mendekati hanggar itu. Dalam wujud seorang pria miskin yang berdiri gemetar di balik pagar besi. Namanya Fadil. Di luar pagar hanggar jet pribadi itu, seorang pria berdiri dengan tubuh kaku. Jaketnya tipis. Tangannya menggenggam tas kain kecil yang warnanya sudah pudar. Ia berdiri di sana hampir 1 jam, tak tahu harus bicara dengan siapa, tak tahu harus melangkah kemana. Namanya Fadil, seorang TKI miskin dari Indonesia yang baru 2 hari tiba di Jepang. Ia datang bukan membawa mimpi besar, bukan mengejar kekayaan. Ia hanya ingin satu hal sederhana, pekerjaan halal, agar bisa mengirim uang untuk ibunya yang sakit di kampung. Ia mendengar kabar ada lowongan kerja di sektor perawatan jet. Ia tak paham betul apa itu avionik. Ia tak mengerti sistem canggih, tapi ia yakin tangannya terbiasa bekerja. Ia bisa belajar, ia bisa bertahan. Setiap kali teknisi berseragam abu-abu lewat, Fadil mencoba menyapa. Namun, kebanyakan hanya melirik sekilas. Beberapa berbisik sambil tertawa kecil. Lihat itu, orang kampung nyasar ke hanggar jet. Rasa malu menekan dadanya, tapi Fadil bertahan. Ia sudah terlalu sering diremehkan. Ia tahu rasanya menjadi orang kecil di negeri orang. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Fadil melangkah masuk. Belum sampai 2 meter dari pintu hanggar, seorang satpam bertubuh besar langsung menghentikannya. Tatapannya dingin, nada suaranya keras. "Kamu mau kemana?" Fadil menelan ludah. Saya mau melamar kerja, Pak. Saya dengar ada lowongan teknisi ringan." Satpam itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Ekspresinya jijik. "Ini hanggar jet pribadi, bukan bengkel motor." Kata-kata itu seperti tamparan. Fadil menunduk. Ia hendak berbalik pergi, menelan kekecewaan yang sudah akrab dengannya. Namun tepat saat itu, matanya tak sengaja menangkap sosok di dalam hanggar. Seorang gadis di kursi roda, diam, kosong, menatap ke arah jendela. Entah mengapa, langkah Fadil terhenti. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu di wajah gadis itu yang menusuk kenangan lama di hatinya. Ia teringat adiknya. Bertahun-tahun lalu, adiknya pernah mengalami trauma berat setelah menyaksikan ayah mereka meninggal tenggelam di sungai. 2 tahun lamanya sang adik tak bicara, tak tertawa, hanya menatap kosong seperti itu. Dan saat itu, bukan dokter yang menyembuhkan adiknya, bukan obat, melainkan cerita-cerita bodoh, suara-suara lucu, dan ketulusan yang datang dari hati. Fadil meremas tas kainnya. Ia mengangkat wajah. Dengan suara pelan, tapi mantap, ia berkata pada satpam itu, "Maaf, Pak. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya bisa buat dia tertawa lagi." Kalimat itu membuat udara membeku. Satpam melotot. "Gila kamu!" Keributan kecil itu menarik perhatian beberapa teknisi. Seorang manajer hanggar melangkah mendekat. Mereka menatap Fadil dengan heran, lalu tertawa tertahan. "Kamu bilang bisa membuat Aiko sama tertawa?" Tawa pecah, nada ejekan terdengar jelas. 7 tahun. 7 tahun gadis itu tak tertawa. Dan kini, seorang pria kumal tanpa gelar mengaku bisa melakukannya. Namun Fadil tidak tertawa. Ia hanya kembali menatap gadis di kursi roda itu. Dan entah mengapa, ia merasa gadis itu masih ada di sana, masih hidup. Hanya menunggu seseorang mengetuk pintu hatinya dengan cara yang benar. Dan pada saat itulah, seorang pria dengan jas mahal melangkah maju, langkahnya tenang, tatapannya tajam. Kenji Nakamura telah mendengar semuanya. Kenji Nakamura berdiri tepat di hadapan pria kumal itu. Hanggar yang tadi dipenuhi tawa ejekan kini perlahan sunyi. Semua mata tertuju pada 2 sosok yang berasal dari 2 dunia yang sama sekali berbeda. Seorang CEO yang terbiasa mengendalikan segalanya,
dan seorang buruh migran yang bahkan tak dianggap pantas berdiri di sana. Tatapan Kenji tajam, dingin, dan penuh penilaian. Namun, di balik sorot matanya, terselip sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan ejekan, melainkan rasa penasaran yang tipis, namun berbahaya. "Kamu siapa namamu?" Suara Kenji datar, tanpa emosi. Fadil menunduk sopan. "Fadil, Tuan." Kenji mengangguk pelan. "Kamu pikir kamu siapa? Dokter? Profesor Saraf?" Fadil menggeleng perlahan. "Saya hanya orang biasa." Beberapa staf kembali menahan tawa. Bagi mereka, percakapan ini hanya hiburan singkat di tengah rutinitas mahal mereka. Kenji menoleh ke arah putrinya. Aiko masih duduk diam di kursi roda, tak bereaksi, tak menoleh, seolah dunia di sekitarnya tak lagi ada. Wajah Kenji menegang. Luka lama kembali menganga di dadanya. Ia telah mendengar terlalu banyak janji. Ia telah menyaksikan terlalu banyak kegagalan. Dan kini, satu lagi orang datang membawa harapan kosong. Namun entah mengapa, Kenji tidak langsung mengusir pria itu. Ia berbalik, menatap semua staf di hanggar, lalu kembali memandang Fadil. Nada suaranya dingin, hampir meremehkan. "Kalau kamu benar bisa membuat putriku tertawa." Ia berhenti sejenak. Udara seakan berhenti bergerak. "Aku akan menikahkan kalian." Seluruh hanggar terdiam, tak ada tawa, tak ada bisikan, tak ada suara mesin. Kalimat itu menggantung di udara seperti palu yang baru saja dijatuhkan. Beberapa perawat membelalak. Teknisi saling pandang. Satpam yang tadi menghina Fadil kini kaku seperti patung. Semua mengira itu candaan kejam. Ucapan arogan seorang ayah yang yakin putrinya tak mungkin tertawa lagi. Namun yang mengejutkan bukanlah kalimat Kenji, melainkan jawaban Fadil. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang. Tak ada gemetar. Tak ada rasa takut. "Beri saya 7 menit." Kali ini, dunia benar-benar terdiam. Bukan karena tawa, bukan karena ejekan, melainkan karena keyakinan yang terdengar terlalu jujur untuk dianggap gila. Kenji menatapnya lama. Di matanya berkecamuk keraguan dan rasa ingin tahu. Ia telah melihat lebih dari 100 orang mencoba menyembuhkan Aiko. Semua gagal. Dan kini, seorang pria miskin tanpa apapun berdiri di hadapannya dengan satu permintaan sederhana. 7 menit. Akhirnya, Kenji mengangguk pelan. "Baik, 7 menit." Nada suaranya kembali dingin. "Tapi 1 detik saja, kamu membuatku muak, kamu akan diusir dan dilarang menginjakkan kaki di Jepang lagi." Fadil membungkuk hormat. "Terima kasih, Tuan." Beberapa staf mundur memberi ruang. Perawat menjauh dengan canggung. Hanggar jet mewah itu kini senyap seperti kuburan, menunggu sesuatu yang tak seorang pun berani bayangkan akan terjadi. Fadil melangkah mendekat ke arah kursi roda. 7 menit pun dimulai. Fadil melangkah mendekat dengan perlahan. Langkahnya tidak tergesa. Tidak ada sikap sok tahu, tidak ada usaha untuk terlihat hebat. Ia berhenti tepat di depan Aiko. Gadis itu masih menatap kosong. Matanya tidak bergerak. Wajahnya tetap diam seperti selama 7 tahun terakhir. Semua orang menahan napas. Kenji berdiri dengan tangan mengepal. Di dalam hatinya, ia sudah siap untuk kecewa sekali lagi. Fadil tidak menyentuh Aiko. Ia tidak menyebut penyakit. Ia tidak berbicara tentang terapi atau kesembuhan. Ia justru duduk jongkok di lantai sejajar dengan kursi roda itu. Lalu, dari saku dalam jaket tuanya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah pensil kayu tua. Ujungnya tumpul. Catnya sudah mengelupas. Dengan suara lembut, hampir seperti berbisik, Fadil mulai bicara. "Ini pensil yang dulu sering kupakai waktu kecil." Beberapa teknisi saling pandang. Kenji mengernyitkan dahi. "Aku dulu suka menggambar, tapi bukan rumah, bukan mobil. Aku suka menggambar sapi." Fadil tersenyum kecil. Ia mengambil selembar kertas bekas dari meja peralatan di dekatnya. Ia meletakkannya di lantai. Lalu, mulai menggambar dengan cepat. Seekor sapi muncul di atas kertas itu. Tapi bukan sapi biasa. Tubuhnya miring, matanya juling, lidahnya menjulur. Satu kakinya lebih pendek dari yang lain. "Namanya Mumu," kata Fadil pelan. "Sapi peliharaan pamanku, tapi Mumu aneh." Ia berhenti menggambar, mengangkat wajahnya sedikit. Dia cuma suka dengar dangdut.
Fadil lalu menirukan suara sapi bernyanyi dengan nada fals. Sengaja dibuat canggung, sengaja dibuat konyol. Ia berdiri, menirukan cara berjalan sapi pincang itu. Bersuara pelan, lucu, tanpa rasa malu. "Mu, kenapa rumputku asin?" Beberapa staf refleks tersenyum. Seorang teknisi menutup mulutnya menahan tawa. Namun mereka cepat kembali diam, karena sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Sudut bibir Aiko bergerak, sangat kecil, hampir tak terlihat. Namun, cukup untuk membuat jantung Kenji berhenti berdetak. Ia melangkah maju, matanya membelalak. Ia menunduk, menatap wajah putrinya dengan napas tertahan. Dan benar, di wajah yang selama 7 tahun tak pernah berubah itu, ada senyum, rapuh, tipis, tapi nyata. Fadil tidak berhenti. Ia kembali duduk. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang celananya hanyut saat mandi di sungai, tentang sepatu ibunya yang ia pakai ke sekolah tanpa sadar ada lipstik di dalam solnya, tentang tukang nasi goreng di kampungnya yang selalu berteriak seperti dikejar anjing. Ia menirukan suara ayam, suara anak kecil, suara orang marah, semua bercampur, sederhana, jujur, dan perlahan Aiko menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Lalu, tawa itu pecah. Bukan senyum lagi, tapi tawa sungguhan. Bahu Aiko bergerak pelan, bibirnya terbuka. Suara ringan keluar dari tenggorokannya seperti air yang lama tertahan, kini menemukan jalan. Seluruh hanggar membisu. Suara tawa itu masih menggema di udara, hanggar. Ringan, rapuh, namun nyata. Tak seorang pun bergerak. Tak ada yang berani bersuara. Seolah satu kata saja bisa menghancurkan keajaiban yang baru saja lahir. Perawat yang berdiri di dekat kursi roda menutup mulutnya. Matanya basah. Beberapa teknisi menunduk, menyeka air mata tanpa sadar. Bahkan satpam yang tadi menghardik Fadil kini berdiri kaku, wajahnya pucat. Dan Kenji Nakamura, pria yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh, menangis. Air mata itu jatuh begitu saja, tanpa suara, tanpa isak. Mengalir di pipinya yang selama 7 tahun selalu tegang menahan harapan yang hancur. Untuk pertama kalinya, ia melihat putrinya tertawa lagi. Bukan karena obat, bukan karena terapi, bukan karena uang, melainkan karena seorang pria miskin yang datang tanpa apa-apa, kecuali hati yang tulus. Fadil kini duduk di lantai. Ia tidak tersenyum bangga. Ia tidak menoleh mencari pujian. Ia hanya menunduk, memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia mengucap syukur. 7 menit itu benar-benar mengubah segalanya. Namun di tengah keheningan yang penuh air mata itu, satu kalimat kembali bergema di kepala semua orang. Kalau kamu bisa bikin dia tertawa, aku akan nikahkan kalian. Janji itu kini bukan lagi ejekan, bukan lagi taruhan, melainkan beban. Fadil berdiri perlahan. Ia menatap Aiko, yang kini wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. Tanpa kata, ia membungkuk hormat. Saya mohon pamit, Tuan. Terima kasih, sudah beri saya waktu. Ia melangkah mundur. Tidak menuntut, tidak berharap. Namun sebelum ia menyentuh pintu hanggar, suara Kenji terdengar. Tunggu! Langkah Fadil terhenti. Semua mata kembali tertuju pada Kenji. CEO itu melangkah maju. Napasnya berat. Sorot matanya tak lagi tajam seperti sebelumnya. Kini penuh konflik. Apa tujuanmu sebenarnya? Tanyanya pelan. Fadil menoleh. Saya hanya ingin membantu dan saya butuh pekerjaan. Kalimat itu menghantam hanggar lebih keras dari teriakan manapun. Bukan pernikahan, bukan imbalan, hanya pekerjaan. Kenji terdiam lama. Ia melihat jaket Fadil yang bernoda oli. Sepatu usang yang ujungnya mulai terbuka. Wajah lelah yang menanggung hidup tanpa keluhan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Namun sebelum Kenji sempat menjawab, sesuatu terjadi. Sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Tangan Aiko bergerak. Pelan, gemetar, namun nyata. Perawat menjerit kecil. Tuan, Aiko sama? Bibir gadis itu bergetar. Suara yang selama 7 tahun terkunci keluar dengan sangat pelan. Kenapa dia pergi? Kalimat itu pendek, namun beratnya seperti runtuhan gunung. Kenji terduduk lemas.
Dunia yang ia kenal runtuh seketika. Sejak hari itu, suasana di hanggar keluarga Nakamura berubah tanpa bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada lagi tawa ringan di sela pekerjaan. Tidak ada lagi obrolan santai antar teknisi. Semua orang bekerja dengan langkah lebih pelan, dengan tatapan lebih hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Karena mereka semua tahu, sesuatu yang besar telah terjadi. Bukan sekadar kemajuan medis, bukan sekadar keajaiban sesaat. Aiko telah tertawa, Aiko telah berbicara, dan dunia yang selama 7 tahun membeku mulai bergerak kembali. Bagi Kenji Nakamura, tawa itu bukan hanya kebahagiaan, ia juga menjadi beban. Janji lama yang dulu ia ucapkan dengan nada meremehkan kini berdiri di hadapannya seperti bayangan yang tak bisa diusir. Kalau kamu bisa membuat putriku tertawa, aku akan menikahkan kalian. Kalimat itu kini menuntut jawaban. Di ruang kerjanya yang luas, Kenji duduk sendiri menatap laporan keuangan yang menumpuk. Grafik saham. Pesan dari Dewan Direksi. Panggilan tak terjawab dari investor besar. Namun, pikirannya tidak tertuju pada satupun dari itu. Yang terus terngiang hanyalah suara tawa Aiko dan wajah pria miskin yang membuatnya tertawa. Kabar tentang kejadian di hanggar menyebar diam-diam, tapi cepat. Seseorang membocorkannya ke komunitas penerbangan. Media mulai mencium aroma sensasi. Putri CEO ternama Jepang yang bisu selama 7 tahun tertawa kembali. Dan penyebabnya bukan dokter terkenal, bukan teknologi mahal, melainkan seorang TKI dari Indonesia. Nama keluarga Nakamura mulai dipertanyakan, reputasi perusahaan mulai diguncang. Dan Kenji tahu, ini baru permulaan. Sementara itu, Fadil kembali menjalani hidupnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia menerima kontrak kerja tetap sebagai teknisi. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tetap menunduk, tetap sederhana, tetap tidak menuntut apapun. Baginya, pekerjaan itu sudah lebih dari cukup. Ia bisa mengirim uang ke kampung. Ia bisa hidup layak. Itu saja yang ia minta dari hidup. Namun hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Setiap kali ia melihat Aiko di balkon kaca lantai 2, duduk dengan wajah yang kini mulai bercahaya, dadanya terasa sesak. Ada perasaan yang tumbuh perlahan, bukan karena janji, bukan karena harapan, melainkan karena kedekatan jiwa yang tak bisa dipaksa menjauh. Dan Kenji melihat semuanya. Ia melihat bagaimana Aiko mencari Fadil dengan pandangan matanya. Ia melihat bagaimana nama Fadil keluar dari bibir putrinya dengan lebih ringan dibanding namanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Suatu sore, Kenji memanggil Fadil ke taman kecil di belakang gedung. Tidak ada jas mahal, tidak ada pengawal. Hanya 2 pria yang duduk berhadapan di bangku kayu sederhana. "Aku bersyukur kau datang," kata Kenji pelan. Suaranya tak lagi setegas biasanya. "Tapi aku juga takut." Fadil menunduk, memahami ketakutan itu tanpa perlu dijelaskan. "Aku takut kehilangan putriku," lanjut Kenji. "Aku takut dunia tidak memaafkan pilihan yang tidak biasa." Ia terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke depan. "Jika suatu hari Aiko memilihmu, itu bukan karena janjiku, tapi karena hatinya." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, bukan restu sepenuhnya, bukan pula larangan, melainkan batas tipis antara cinta seorang ayah dan ketakutan seorang CEO. Dan Fadil tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Badai itu datang tanpa aba-aba, tidak dengan teriakan, tidak dengan amarah, melainkan lewat selembar foto. Suatu siang, tanpa sepengetahuan mereka, seorang wartawan memotret Aiko saat berbelanja di pasar tradisional. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya tanpa riasan. Tangannya menggenggam tangan Fadil sambil tersenyum kecil saat menawar ikan. Foto itu muncul keesokan harinya di sebuah majalah bisnis ternama. Judulnya besar dan tajam. Putri tunggal CEO ternama Jepang hidup bersama buruh migran. Kontroversi meledak. Forum daring dipenuhi komentar sinis. Investor mulai panik. Saham perusahaan Nakamura bergetar. Nama Fadil menjadi sorotan. Bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai ancaman. Aiko mencoba bertahan. Ia tetap berjalan keluar rumah, tetap tersenyum pada tetangga. Namun tatapan mereka mulai berubah. Yang dulu ramah, kini menjauh. Bahkan sebuah surat dilempar ke pagar rumah kecil mereka. Isinya singkat, kejam, dan dingin.
Jangan kotori darah Jepang dengan orang asing. Malam itu, Aiko duduk terdiam di beranda. Wajahnya pucat. Fadil, apa aku egois? Tanyanya pelan. Apa aku menarikmu ke dalam hidup yang salah? Fadil menggeleng. Saya tidak menyesal, katanya lirih. Lebih baik dibenci karena jujur daripada dihormati karena berpura-pura. Namun badai tak berhenti di sana. Kenji Nakamura dipanggil oleh Dewan Direksi. Ruang rapat terasa dingin. Wajah-wajah serius menatapnya tanpa senyum. Hubungan Aiko dengan Fadil harus dihentikan. Jika tidak, saham besar akan dilepas. Perusahaan bisa runtuh. Malam itu, Kenji memanggil Fadil ke rumah besarnya. Tidak ada basa-basi, tidak ada kemarahan. Aku tahu ini bukan salahmu, kata Kenji perlahan, tapi lihat apa yang terjadi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara berat. Ada tawaran beasiswa teknik ke Jerman, 2 tahun, full sponsor. Fadil mengangkat wajahnya. Dengan satu syarat, lanjut Kenji, pergi sekarang, tanpa pamit, tanpa pesan. Biarkan Aiko hidup tenang. Kalimat itu jatuh seperti pisau. Fadil tidak langsung menjawab. Dadanya sesak. Di satu sisi, masa depan. Di sisi lain, hati. Malam itu, ia pulang ke rumah kecil mereka. Aiko tertidur di sofa. Di meja, ada nasi dan telur goreng yang sudah dingin. Fadil duduk di lantai, menatap wajah Aiko lama sekali. Lalu dengan tangan gemetar, ia menggenggam tangannya. Maafkan aku. Pagi harinya, Aiko terbangun. Rumah itu kosong. Hanya satu kertas kecil tertinggal di meja. Tulisan tangan yang sederhana. Aku pergi bukan karena tak mencintaimu, tapi karena terlalu mencintaimu. Dan dunia kembali diam. 2 tahun berlalu seperti musim yang lewat tanpa menunggu siapapun. Di Jepang, langit tetap berganti warna. Bunga sakura tetap mekar lalu gugur. Namun bagi Aiko, 2 tahun itu terasa seperti malam panjang yang tidak selesai-selesai. Sejak Fadil pergi, Aiko berubah. Ia tetap bisa berjalan, tetap bisa bicara, namun tawanya tidak pernah lagi sama. Tawa yang dulu kembali, karena ketulusan kini, seperti disembunyikan oleh luka. Ia mencari, ke bandara, ke gedung perusahaan, ke rumah ayahnya. Namun, semua orang bungkam. Nama Fadil seolah dihapus dari udara Jepang. Kenji pun tidak bicara banyak. Ia hanya berkata, kadang kita harus berkorban demi keselamatan. Tapi Aiko tahu, itu bukan keselamatan, itu ketakutan. Hari demi hari berlalu. Aiko belajar menahan rindu seperti menahan napas. Ia menyimpan satu benda yang tak pernah ia lepaskan. Gambar sapi lucu dengan mata juling dan lidah menjulur. Kertas itu mulai kusut, tapi baginya itu adalah bukti bahwa ia pernah hidup. Sementara itu, di tempat yang jauh, sangat jauh dari hanggar jet mewah Haneda, di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan. Anak-anak berlari di pematang sawah, tertawa mengejar layang-layang. Di ujung jalan berbatu, berdiri sebuah bengkel sederhana. Dindingnya kayu, atapnya seng. Di depannya terpasang papan kecil, bertuliskan nama yang dibuat dengan cat seadanya. Bengkel Fadil. Di dalamnya, seorang pria duduk di bawah kolong traktor tua. Tangannya hitam oleh oli. Kaosnya lusuh, namun wajahnya tenang, seolah ia sudah berdamai dengan hidup. Itulah Fadil. Ia benar-benar pergi. Ia menjalani beasiswa 2 tahun di Jerman seperti yang dijanjikan. Ia tidak kembali ke Jepang. Ia tidak mencari siapapun. Ia pulang diam-diam ke kampung, membangun bengkel kecil dengan uang yang tersisa. Ibunya kini lebih sehat. Rumahnya sederhana tapi hangat. Malam-malamnya sunyi, namun tidak kosong. Kadang saat memandangi langit, ia melihat bintang-bintang yang membuatnya teringat Tokyo, teringat Saitama, teringat Aiko. Ia tidak pernah menyesal mencintai. Ia hanya menyesal karena cinta itu harus pergi tanpa pelukan terakhir. Namun, takdir punya cara sendiri untuk berbicara. Suatu sore, saat Fadil sedang memperbaiki motor tua milik seorang guru madrasah, terdengar suara klakson mobil berhenti tepat di depan bengkel. Fadil tidak menoleh, terlalu fokus pada baut yang bandel. Namun kemudian, suara itu datang. Suara yang membuat darahnya membeku.
Masih ingat cara menggambar sapi? Pakai pensil tumpul. Fadil berhenti. Tangannya gemetar. Napasnya tertahan. Pelan-pelan ia keluar dari kolong traktor. Dan saat ia berdiri, di hadapannya ada seorang perempuan muda. Rambutnya dibiarkan terurai sederhana. Pakaian hangat berwarna coklat muda. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya lembut. Di tangannya ada selembar kertas kusut. Gambar sapi juling itu. "Aiko, aku cari kamu ke Jerman," katanya dengan suara bergetar. "Tapi kamu sudah pergi." Air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ditahan. "Ayah juga bilang tidak tahu kamu di mana. Tapi aku tahu, kamu pasti pulang ke sini." Fadil tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Dunia seperti berhenti bergerak. Hanya terdengar suara gemericik air sawah dan degup jantungnya sendiri. Aiko melangkah mendekat. "Aku tinggalkan semuanya, Fadil," bisiknya. "Harta, jabatan, nama besar. Aku tidak mau hidup di istana tanpa kamu." "Aku ingin hidup, bukan di rumah besar, tapi di hatimu." Fadil menunduk. Air mata yang 2 tahun ia tahan akhirnya jatuh. "Aku tidak punya apa-apa," katanya lirih. "Hanya bengkel reot dan 1 kotak kayu berisi semua gambar sapi yang pernah aku buat." Aiko tersenyum di tengah tangisnya. "Itu lebih dari cukup." Dan pada sore yang sederhana itu, di depan bengkel kayu yang tidak dikenal dunia, 2 hati yang pernah dipisahkan oleh kekuasaan akhirnya bertemu kembali. Seminggu kemudian, di pelataran kecil sebuah masjid desa, warga berkumpul sejak pagi. Tak ada dekorasi mewah, tak ada karpet merah, hanya kursi plastik, pelataran tanah yang diratakan seadanya, dan angin desa yang berhembus pelan. Fadil berdiri dengan jas pinjaman yang ukurannya sedikit kebesaran. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena haru. Di sampingnya, ibunya duduk sambil terus menyeka air mata, tak henti mengucap syukur. Aiko melangkah perlahan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa perhiasan mahal, tanpa riasan berlebihan. Namun, wajahnya bersinar lebih indah dari segala kemewahan yang pernah ia miliki. Akad diucapkan lirih. "Sah, tepat." Dan di detik itu, tangis pecah di antara warga desa. Bukan karena pesta besar, melainkan karena ketulusan yang terasa nyata. Tak banyak yang tahu, di barisan belakang, seorang pria berdiri diam. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa sorotan kamera. Kenji Nakamura. Ia datang jauh-jauh dari Jepang, tak membawa kekuasaan, tak membawa nama besar, hanya membawa 1 kotak kecil di tangannya. Di dalamnya, selembar kertas usang, gambar sapi juling dengan lidah menjulur. Setelah semua selesai, Kenji melangkah mendekat. Ia menatap Fadil dan Aiko lama sekali. Lalu, dengan suara pelan yang hampir pecah, ia berkata, "Maaf, aku terlambat memahami." Aiko memeluk ayahnya. Untuk pertama kalinya, Kenji menangis bukan karena takut kehilangan, melainkan karena lega telah melepaskan. Senja turun perlahan di atas desa. Langit memerah. Angin membawa aroma tanah dan doa-doa sederhana. Fadil menggenggam tangan Aiko. Ia berbisik pelan. "Dulu aku hanya minta 1 hal, pekerjaan yang layak. Tapi Tuhan memberiku lebih. Istri, rumah, dan hidup yang penuh makna." Janji itu akhirnya ditepati. Bukan oleh kekuasaan, bukan oleh kesombongan, melainkan oleh hati yang tidak menyerah untuk tetap tulus. Karena pada akhirnya, harta tak bisa menyembuhkan jiwa yang terluka. Nama besar tak bisa membeli tawa yang hilang, dan ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata. Bukan untuk mengagungkan kemiskinan, bukan untuk merendahkan kekayaan, melainkan untuk mengingatkan bahwa manusia dinilai bukan dari apa yang ia miliki, melainkan dari hati yang ia jaga. Jika kisah ini menyentuh hatimu, simpanlah hikmahnya. Karena bisa jadi, orang yang paling diremehkan hari ini adalah orang yang paling dimuliakan esok hari.